Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Maserot. Maserot adalah tempat perkemahan ke-26 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maserot punya arti hukuman atau kuk atau pembalasan. Kata Maserot berasal dari kata asar yang berarti mengikat, membelenggu, atau mengikat pinggang dengan erat. Tempat ini adalah perkemahan ke-12 setelah umat Israel dihukum di Ritma atau di Kades untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Diperkirakan bahwa wilayah ini terletak di dekat Gunung Hor. Maserot adalah kata jamak dan kata tunggalnya adalah Mosera. Tempat ini terletak di wilayah yang sama dengan Mosera, di mana Harun mati, yang tercatat di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-6. Dengan mempertimbangkan bilangan 33 ayat 38 dan 39, demikian bunyinya. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada bulan yang kelima pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Jadi Mosera atau Maserot pasti terletak di dekat Gunung Hor. Di Maserot umat Israel berkemah yang ke-26 kali. Setelah itu Allah membuat mereka mengembara dan berkemah 7 kali lagi sebelum membawa umat Israel kembali ke Gunung Hor di dekat Maserot, yaitu nanti pada tempat perkemahan ke-33. Hal ini mengarahkan dugaan bahwa umat Israel telah melakukan suatu dosa di Maserot yang menyakiti hati Tuhan sehingga mereka harus berputar-putar di situ. Di kemudian hari, Harun yang telah melakukan berbagai dosa melawan Allah, termasuk inisiatifnya memimpin umat Israel untuk menyembah lembu emas. Akhirnya Harun juga tidak dapat masuk ke tanah Kanaan dan mati di Gunung Hor, tempat perkemahan ke-33 yang terletak di dekat Moserot, sebagai hukuman atas dosanya. Kematian Harun adalah pada tanggal 1 bulan kelima di tahun ke-40 Eksodus dari Mesir, yaitu sekitar 8 bulan sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Karena Harun tidak termasuk dalam 3.550 laki-laki yang dihitung pada sensus pertama, ia pasti dapat masuk ke Kanaan dengan hidup-hidup tanpa mati jika dia tidak berbuat dosa. Sesungguhnya Allah itu berlimpah dengan belas kasihan dan kasih setianya tidak terbatas. Tetapi Dia adalah Allah yang adil, yang pasti membalaskan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, diperkirakan di tempat ini kemerosotan terjadi di dalam kehidupan umat Israel, seperti arti nama Moserot yang adalah hukuman. Maka setiap dosa itu pasti punya hukuman, entah itu hukuman ada di dunia ini atau hukuman di akhirat nanti. Yang pasti semua dosa pasti punya akibat. Jadi ketika kita memutuskan untuk berbuat dosa, maka kita harus berpikir ulang, ada akibatnya. Kalau akibat itu tidak kita terima hari ini, mungkin tahun depan, mungkin beberapa bulan ke depan, atau mungkin yang menuai bisa jadi bukan kita, orang yang kita sayangi, misalnya pasangan kita, misalnya keturunan kita, atau orang yang kita kasihi. Karena dosa itu pasti ada hukumannya. Ada banyak cerita, ada banyak kasus orang yang ternyata setelah ditelusuri, ternyata
nenek moyangnya pernah melakukan kesalahan dan dia harus menanggung hukuman akibat dosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan, kembali berpikir. Ketika kita memutuskan untuk berbuat dosa, maka akan ada hukuman yang akan kita tanggung atau orang yang kita sayang yang menanggungnya. Jadi mari kita berpikir dan menelaah kembali firman Tuhan bahwa dari kisah umat Israel di Maserot ini, orang Israel memutuskan untuk berbuat dosa, akhirnya hanya kembali di situ-situ saja. Artinya ketika kita berbuat dosa, kita tidak akan pernah maju. Hidup kita tidak akan pernah berkembang. Hidup kita tidak akan pernah mengalami peningkatan atau kenaikan level. Kita hanya akan berputar di situ saja. Karena dosa itu adalah lingkaran setan yang akan menjerat kita, yang tidak akan membawa kita kemana-mana. Karena dosa itu begitu nikmat, begitu enak. Tidak ada dosa itu tidak enak. Kalau dosa itu tidak enak, maka orang tidak mau berbuatnya. Tapi karena dosa itu enak, maka dosa itu sangat menjerat. Mari kita berpikir ulang. Mari kita kembali merefleksikan apa kehidupan kita, di mana kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam dosa, mari kita ambil keputusan untuk bertobat. Sekarang juga tidak perlu menunggu momentum apapun. Ada banyak orang ketika memutuskan untuk tidak berbuat dosa lagi, menunggu momentum. Entah momentum kehilangan orang yang disayang, entah momentum ketika ada suatu acara atau suatu kecelakaan yang ditimpanya. Tuhan tidak menunggu momentum itu. Tuhan menunggu kita untuk kita bertobat. Tuhan Yesus memberkati.